tanpa tuntunan kerja dakwah dengan manhaj nubuwah, maka akan terjadi yang pertama tabziru toqah, membuang-buang potensi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, harta, amwal, dan diri, anfus, adalah modal berharga. Jika tidak ada abjadiyatul amal, urutan-urutan amal dari A sampai Z, atau prioritas dalam beramal, maka seluruh potensi akan menjadi sia-sia. Tanpa bisa menyampaikan diri kita dan umat pada istiqdad, kesiapan, menyempurnakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dengan natijah, dengan hasil yang baik. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua, tabziru awqat, yaitu membuang-buang waktu, berbicara dan berbuat sia-sia adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini akan membuang-buang waktu kita. Kemudian yang ketiga, ada mu'intiyajatil ikhlas, keikhlasan yang tidak produktif. Ikhlas tetapi tidak istiqlas. Keikhlasan adalah syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istiqlas adalah syarat agar tidak diperalat oleh hawa nafsu dan ahlul batil, sehingga tidak bercampur baur dengan keinginan-keinginan lain di dalam beramal. Seperti ketika sholat, mengingat dunia, atau usaha dakwah untuk tujuan dunia. Beribadah dengan cara sendiri tidak sah. Nah, demikian pula jika melakukan dakwah dengan cara sendiri, yang terjadi adalah perpecahan. Jika umat berpecah belah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang usaha dan pengorbanan dari diri kita. Jika umat berpecah belah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang usaha dan pengorbanan kita. Dakwah ilallah harus dilakukan dengan cara yang diarahkan oleh Rasulullah SAW, bukan menurut cara masing-masing. Orang yang mengikuti cara selain Nabi SAW, tidak ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan bahwa untuk mendapatkan hidayah hanya dengan mengikuti petunjuk Nabi dan sahabatnya. Apabila saat ini umat Islam melaksanakan tugas dakwah secara infiradi, secara perseorangan, maka dia akan kehilangan hakikat dakwah, meskipun niatnya adalah dakwah, namun akan bermaksiat di dalam dakwah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini menyebabkan orang-orang tidak dapat membedakan dakwah ilallah dan dakwah keduniaan, mencari kemasyhuran. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah keburukan seseorang jika dia menginginkan agar orang-orang memberikan acungan tangan atas kebaikan dirinya dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia, kecuali bagi orang-orang yang mendapat pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun yadkhulunan nar, rajulun qatala lidunya wa rajulun arada ayyudhkara wala yahtasibu amalah wa rajulun wasi'a alaihi fajada bihi lisana'i wad dunya. 3 golongan akan dimasukkan ke neraka. Orang yang berperang untuk mendapatkan
dunia, kemudian orang yang ingin masyhur dan tidak memperhitungkan amalnya, dan orang yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendermakan hartanya untuk pujian dan dunia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar selama umat berada dalam kecintaan pada kehidupan dunia sehingga lupa pada dirinya sendiri. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghasiyatkumus sakratan, sakratul hubil aish wa hubbil jahli, fa inda dzalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkari wal qa'imuna bil qitabi wa sunnati kasabiqinal awwalina minal muhajirina wal ansar." Ada dua macam mabuk kelalaian yang hampir menimpa kalian, yaitu mabuk cinta kehidupan dan mabuk cinta kejahilan, kebodohan dalam agama. Pada saat itu kalian tidak beramar ma'ruf nahi munkar, dan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah mendapat pahala sama dengan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansor. Innakum ala bayyinatin min rabbikum malam tadhar fikum sakratan, sakratul jahli wa sakratu hubbil aish. Sesungguhnya kalian tetap berada di atas bayinah petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah dari Allah Subhanahu wa taala selama belum muncul dua macam kemabukan di antara kalian, yaitu mabuk kejahilan, mabuk kebodohan, dan mabuk kecintaan pada kehidupan dunia. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat dalam menegakkan agama adalah sama kepada para nabi ulul azmi. Syara'a lakum, dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu an aqimuddin wala tatafarraqu fih. Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menarik kepada agama itu orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Saudara-saudara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, risalah yang dibawa oleh Nabi untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Dakwah Nabi adalah ya ayuhan nas, wahai manusia, bukan ya qaumi, wahai kaumku, atau ya firqati, wahai golonganku. Nabi untuk seluruh manusia, terlepas dari segala jenis kelamin, kelompok, ras, dan sebagainya. Itulah sebabnya gelar yang diberikan kepada muhajirin dan ansor adalah radhiyallahu anhum. Bukan orang dakwah, bukan orang tablik. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang pada umat, bukan hanya pada suatu kaum, bukan hanya pada satu golongan, bukan hanya pada satu firqah, dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan selamanya. Waalaikum bil jamaah wa inna yadallahi 'alal jamaah. Maka hendaklah kalian selalu berjamaah, dan sesungguhnya tangan Allah, pertolongan Allah di atas jamaah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesesatan
Tangan Allah Subhanahu wa taala bersama jamaah. Siapa saja yang memisahkan diri keluar dari jamaah, maka berarti ia telah memisahkan diri untuk menuju neraka. Usaha dakwah ini adalah kerja ijtimaiyat. Para sahabat radhiyallahu anhum telah membawa umat pada kehidupan ijtimaiyat. Namun hari ini umat kembali kepada asas infiradi, merasa untuk dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijtimai amal akan membuat orang lain ingin beramal. Bila dakwah tanpa ijtimaiyat, maka akan hilang tanggung jawab pentingnya agama dalam kehidupan umat. Ijtimaiyat kerja ini adalah seperti air dalam suatu wadah. Jika volume air berkurang dalam wadah, maka seluruhnya berkurang dan permukaannya akan menurun. Jika ditambah, seluruh permukaannya akan meningkat. Berkurang atau bertambah, permukaannya tetap merata. Apabila dipotong dengan pedang atau dipisahkan dengan benda lain, akan kembali bersatu. Seperti aliran air di sungai yang dipisahkan dengan bebatuan, akan kembali bertemu di muara. Dipisahkan dalam wadah atau genangan air di tanah akan menguap ketika matahari menyinari dan kembali bersatu menjadi hujan turun ke bumi. Dipisahkan dengan bendungan, air itu akan menunggu yang lain hingga meluap bersama. Tidak sama dengan bersatunya pasir. Jika diambil sebagian akan berlubang, dan bila ditambah menjadi gundukan. Maulana Ilyas rahmatullah alaih mengatakan, saat ini terjadi kufur ilhad. Pada zahirnya beriman tetapi menolak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada tabi'in dan tabi'in yang begitu kuat pengaruhnya. Untuk menghancurkan kekuatan batil ini tidak dapat dihancurkan dengan hanya islah infiradi, perbaikan secara pribadi. Kekuatan itu harus dihancurkan dengan usaha yang sungguh-sungguh secara ijtimai, yaitu seluruh umat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian harus berjamaah dan meninggalkan perpecahan, karena setan itu bersama dengan orang yang sendirian. Dia akan lebih jauh dari dua orang. Maka barang siapa yang ingin mencium harumnya surga, hendaklah ia terikat dalam jamaah.